بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis sidang jamaah fardhu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sedikit membahas bagaimana cara mengisi kemerdekaan menurut pandangan Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 4 yang harus dilakukan oleh orang-orang untuk mengisi kemerdekaan menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah mengisi kemerdekaan itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu merupakan salah satu bentuk seseorang yang mereka itu ketika mengisi kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu bukanlah hasil usaha dari manusia, melainkan itu memang salah satu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat merdeka kalau bukan atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memang sudah termaktub juga dalam undang-undang dasar kita. Atas berkat rahmat Allah, maka kemerdekaan itu terjadi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mensyukuri kemerdekaan itu, maka seharusnya kedekatan kita kepada Allah semakin meningkat. Rasa syukur itu dibuktikan dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti rasa syukur mereka itu belumlah berarti apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya terus-menerus untuk bersyukur. Tapi kalau kita ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, maka Allah itu memiliki azab yang sangat pedih. Nah, jadi apabila engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau sekiranya engkau ingkar, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya seseorang yang mereka itu mengisi kemerdekaan itu dalam bingkai Islam itu, perspektif Islam adalah dengan mengenang jasa para pahlawan kita. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang mereka itu tahu bagaimana jasa-jasa para pejuang terdahulu. Mereka berterima kasih atas jerih payah yang pernah dilakukan oleh orang-orang
yang berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia ini. Minimal mereka itu berdoa untuk para pahlawan, pejuang bangsa ini yang telah mengorbankan jiwa raga mereka. Bahkan mereka itu rela meninggalkan anak istri mereka, bahkan memperjuangkan, mengorbankan diri mereka, seraya kemudian hanya untuk anak cucu mereka itu bisa menikmati bagaimana indahnya Indonesia. Maka seseorang yang mereka itu terus-menerus mengisi kemerdekaan itu adalah dengan mengenang jasa para pahlawan yang mereka itu telah gugur terdahulu. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan itu tentu saja yaitu dengan mencintai yaitu tanah air ini. Dia tidak merusak. Mencintai tanah air ini yaitu dengan melakukan perbaikan-perbaikan di atas dunia, bukan membuat kerusakan-kerusakan di atas dunia. Apakah dengan membuat kerusakan seperti dengan korupsi? Bukan seperti itu cara mengisi kemerdekaan. Tetapi mengisi kemerdekaan itu yaitu dengan memperbaiki, yaitu menghadirkan bagaimana kita itu menjadi anak bangsa yang mencintai tanah air ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperlakukan perbaikan-perbaikan di atas dunia, mereka sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang terbaik dalam pandangan Islam. Bahwasanya di dalam ayat Al-Quran itu juga disebutkan, wala tufsidu fil ard, dan jangan kalian itu membuat kerusakan di muka bumi. Apalagi tanah air ini diperjuangkan bukan dengan ketawa, tetapi diperjuangkan dengan linangan air mata. Maka seharusnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Apakah kita memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, atau memperbaiki lingkungan kita? Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah hari ini, yaitu dengan membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk wujud seseorang itu telah mengadakan perbaikan terhadap lingkungannya dan mencintai tanah airnya, bukan malah untuk mengotorinya. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya mengisi kemerdekaan itu tentu saja yaitu dengan memperkaya khazanah keilmuan kita, iman dan takwa kita. Iman dan ilmu pengetahuan itu harus betul-betul ditingkatkan. Lirik lagu Indonesia Raya disebutkan seperti ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi membangun jiwa itu adalah salah satu bentuk wujud orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan berikutnya. Mereka itu tidak miskin dan tidak kerdil dengan keimanan mereka. Bahkan kemudian ilmu pengetahuan mereka tambah. Membangun jiwa ini adalah salah satu wujud utama yang harus dilakukan sebenarnya, bukan membangun fisik. Berapa banyak orang hari ini membangun fisik, tetapi kemudian fisik yang dibangun itu cepat rusak. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh, mungkin di masjid-masjid kita, bahkan kemudian kalau kita masuk ke kamar mandi, rata-rata kerannya rusak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang jiwa manusianya itu kerdil. Jiwa manusianya itu tidak mau untuk memelihara. Tidak ada iman dalam jiwanya. Oh, ini milik umat. Oh, ini milik umum. Tidak ada seperti itu. Rata-rata kita lihat di kamar mandi setiap kampung-kampung kita, itu keran cepat rusak, bahkan mungkin hancur, ada yang dibolong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang jiwa mereka itu masih kerdil. Iman tidak ada, ilmu pengetahuan kurang, sehingga yang ada adalah pengerusakan demi pengerusakan. Makanya oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan itu sangat penting. Apalagi hari ini begitu banyak anggaran, misalnya dana desa dan lain sebagainya. Seharusnya
pemerintah daerah, pemerintah setempat ataupun kampung, reja dan lain sebagainya menggontorkan, yaitu dana-dana ini untuk membangun jiwa terlebih dahulu, membangun jiwa. Apakah didirikan satu unit pendidikan di kampung-kampung itu dan lain sebagainya. Hari ini sudah ada taman pendidikan, ditambah dengan yang lain misalnya, maka itu akan mampu untuk mewujudkan, yaitu tanah air kita lebih bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membangun kesadaran kita untuk mengisi iman, mengisi ilmu pengetahuan itu sangat penting supaya bangsa ini mengisi kemerdekaan itu insya Allah akan diwujudkan dan kemudian menjadi Indonesia yang maju. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4, yaitu bagaimana cara seseorang itu mengisi kemerdekaan. Dengan cara ini insya Allah tanah air kita semakin berkah atas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.